Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SCS, Saiful Anwar Cardiovascular Society. Selamat datang kembali di acara channel kita yang kali ini. Jadi sesuai channel yang sebelumnya, jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Khalid bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan jantung kita. Nah, sekarang kita akan belajar, akan saya paparkan mengenai jenis-jenis dari penyakit jantungnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dr. Feni Mayangsari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini aktif bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar dan juga di Rumah Sakit Dr. Eti Asharto Batu. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama, jadi apakah yang dimaksud dengan jantung itu? Jadi jantung ini merupakan organ vital yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh akan dapat oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Nah, yang dipompa secara keseluruhan itu 4-7 liter darah, di mana per menitnya dipompa 5,7 sampai 10 liter per harinya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini gambaran dari bagaimana jantung memompa ya. Kemudian dari sini sekilas saya jelaskan mengenai anatomi jantung manusia. Jadi ada 4 ruangan. Yang pertama serambi. Serambi ini ada sebelah kiri dan juga serambi sebelah kanan. Kemudian ada juga yang bagian bawah, bilik. Bilik ini yang bilik kiri dan juga ada bilik yang sebelah kanan. Nah, dari keempat ruangan ini akan tersambung dengan ini arteri besar di mana dia akan membawa pembuluh baik oksigen maupun sari makanan ke seluruh tubuh. Ini yang kita namakan pembuluh darah aorta. Kemudian ada juga selain berhubungan dengan pembuluh darah untuk ke seluruh tubuh, berhubungan juga dengan paru-paru karena seperti kita ketahui bahwa ketika darah itu kotor, itu harus kita bersihkan dulu. Salah satunya melalui arteri pulmonalis ini atau pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru. Kemudian untuk memompa kita bisa menghitung berapa kali per menit. Kita mengatakan itu suatu rata-rata dari denyut jantungnya sekitar 60 sampai 80 kali per menit. Dimana kalau kita total selama sehari itu 103,680 kali per menit. Jadi begitu kerja dari jantung kita itu memang sangat-sangat penting sehingga kita perlu untuk menjaga kelangsungan hidup dari jantung kita termasuk kelangsungan untuk kita sendiri. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan penyakit jantung? Jadi penyakit jantung ini adalah suatu penyakit di mana mengacu pada beberapa kondisi jantung yang tidak sehat. Tipe yang paling tersering atau yang paling banyak dialami oleh penduduk di dunia ini yaitu penyakit jantung koroner, di mana dia akan berdampak pada aliran darah jantung sehingga dia akan menyebabkan penurunan aliran darah dan menyebabkan serangan jantung. Bagaimana dengan angka kejadiannya? Kita bisa lihat di sini bahwa penyakit jantung ini penyebab kematian utama baik di Amerika itu berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Nah, di Amerika sendiri didapatkan 1 dari tiap 4 kematian itu adalah akibat penyakit jantung. Jadi cukup sangat banyak penyebab kematian akibat jantung ini. Nah, faktor risiko apakah menyebabkan penyakit jantung ini? Yang pertama, ada faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Jadi ini sudah bawaan alami. Yang pertama adalah usia. Jadi semakin berlanjutnya usia, maka akan semakin tinggi risiko pembuluh darah jantungnya rusak atau menyempit atau bahkan mungkin jantung mengalami penebalan atau kelemahan. Kemudian yang tidak bisa kita pilih-pilih lagi yaitu jenis kelamin. Laki-laki ini secara umum memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami penyakit jantung. Kemudian juga tergantung dari riwayat keluarganya. Jika keluarga ini sudah memiliki riwayat penyakit jantung, maka akan dapat meningkatkan risiko mengalami penyakit jantung. Kemudian, nah ini suatu risiko yang bisa kita modifikasi atau ini terjadi karena
perubahan sehari-hari. Yang pertama yaitu merokok. Jadi merokok di sini ada zat yang dapat mempersempit dan merusak pembuluh darah. Kemudian dari asupan makan. Asupan makanan yang tinggi lemak, garam, gula, dan juga kolesterol ini juga berkontribusi terhadap perkembangan penyakit jantung. Kemudian tekanan darah tinggi. Nah, ini tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darahnya menebal dan juga menyempit. Faktor risiko yang lain kemudian adalah kolesterol tinggi ya. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi kolesterol tinggi ini akan membantu pembentukan sumbatan. Jadi akan terjadi penumpukan dari kolesterol yang tidak kita pakai sebagai energi. Jadi untuk energi itu bisa kita dapatkan dari pembakaran karbohidrat, kemudian pembakaran protein dan juga pembakaran lemak. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu semua komponen itu tadi yang akan dibakar. Tetapi ketika kita tidak melakukan aktivitas sama sekali atau aktivitas kita hanya sedang-sedang saja, nah penumpukan untuk lemak ini akan semakin tinggi karena tidak kita gunakan untuk energi ya. Kemudian faktor risiko yang paling banyak juga adalah diabetes. Nah, ini di Indonesia untuk diabetes ini banyak sekali penduduk-penduduk Indonesia yang mengalami diabetes. Di sini dengan adanya diabetes itu akan terjadi kerusakan mikrovaskuler. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu akan terjadi kerusakan sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Kemudian berhubungan dengan berat badan, obesitas. Jadi mungkin banyak sekali di luar sana, terutama di negara maju ya, karena dengan banyaknya makanan seperti fast food ya, banyak sekali penduduk yang mengalami obesitas, sehingga ini akan memperberat faktor risiko akibat penyakit jantung yang lainnya. Kemudian bisa juga karena aktivitas fisik, kurang olahraga, ini bisa menimbulkan penyakit jantung juga. Kemudian stres. Nah, stres ini termasuk salah satu faktor pencetus terjadinya serangan jantung. Mungkin kalau yang sering melihat banyak ya, kita lihat bahkan bisa dijadikan salah satu scene atau adegan di sinetron ataupun di film. Jadi dengan kondisi stres yang tinggi, misalnya mendapat kabar dari kematian saudara atau mendapat kabar kecelakaan keluarga terdekat ya, kemudian timbul stres, akhirnya itu yang akan memacu terjadinya serangan jantung. Kemudian juga bisa pengaruh akibat kondisi gigi yang buruk. Kenapa? Jadi pada kondisi gigi yang buruk ini akan dapat mengalami infeksi, di mana ketika ada infeksi maka kuman ini dapat masuk ke pembuluh darah dan itu bisa berakhir sampai ke jantung sehingga akan menyebabkan penyakit jantung. Nah, jenis-jenis penyakit jantung yang ada ya, sudah saya katakan tadi, ada penyakit jantung koroner yang terbesar, kemudian penyakit jantung akibat hipertensi, kemudian penyakit jantung akibat gangguan dari irama jantung, dan juga ada penyakit jantung gagal jantung, kemudian penyakit jantung bawaan, jadi sudah dibawa sejak lahir, kemudian penyakit jantung akibat infeksi pada jantung, dan juga penyakit jantung akibat kehamilan. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini, penyebab utama dari serangan jantung itu adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Nah, ini pembuluh darah koroner ini di jantung kita, kita punya 3 pembuluh darah utama, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri atas, dan juga sebelah kiri bawah. Nah, ketika pembuluh darah ini ya, kita bisa lihat gambar di sini, kalau normal maka arterinya dia kan polos ya, istilahnya tidak ada penumpukan sama sekali. Nah, ketika dia sudah ada penumpukan, maka diameternya ini akan semakin kecil. Maka ketika diameter semakin kecil, otomatis aliran darah yang membawa oksigen maupun nutrisi ini tentunya akan berkurang, sehingga tidak akan cukup dipergunakan untuk ke seluruh tubuh ketika kita beraktivitas, terutama pada saat beraktivitas berat. Nah, kemudian ketika kita sudah dengan
kegiatan yang berat ya, kemudian ada stresor seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, ini bisa terjadi robekan pada dinding arterinya. Ketika dia merobek, maka tumpukan dari lemak ini pun akhirnya eh, hancur ya, akhirnya hancur, dia tidak padat lagi sehingga akan menyumbat ke pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang paling kecil. Maka ini yang akan menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, gejalanya apa sih untuk pada kondisi serangan jantung ini? Yang paling khas adalah adanya nyeri dada sebelah kiri. Biasanya rasa sakitnya itu yang khas untuk serangan jantung akibat jantung koroner itu nyeri dadanya seperti ditimpa beban berat. Jadi rasa nyeri dada sebelah kiri ditimpa seperti beban berat atau perasaan seperti terjepit atau terbakar di dada. Kemudian disertai juga kadang ada beberapa pasien ya yang mengeluhkan ada rasa mual dan muntah. Selain itu juga ada yang mengeluhkan jantungnya juga berdebar-debar, kok debarannya semakin cepat ya. Kemudian bisa ketika kondisi serangan jantung ini berat, maka akan mulai timbul sesak nafas. Bisa jadi serangan jantung ini tidak selalu timbul dengan sesak nafas, hanya dengan nyeri dada saja. Tetapi ketika dia sudah mulai timbul dengan sesak nafas, nah ini harus hati-hati. Berarti kemungkinan besar gejala serangan jantung yang ini termasuk serangan jantung yang berat. Kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa dia akan ada keringat dingin dan juga perasaan mudah lelah. Kemudian ada juga kondisi pusing ataupun sakit kepala. Jadi gejala-gejala ini yang harus kita waspadai ketika misalnya anggota keluarga kita atau kita sendiri yang memang sudah dengan faktor risiko seperti yang saya katakan sebelumnya, usia tua, kemudian ada hipertensi, kemudian ada diabetes, kemudian dengan riwayat kolesterol tinggi, kemudian ada obesitas. Nah, ini sudah harus mulai waspada jika terdapat gejala seperti ini. Nah, selain nyeri dada sebelah kiri, ternyata ada bagian lokasi-lokasi yang masih memungkinkan itu suatu gangguan dari jantungnya. Yang pertama bisa di belakang dari tulang belakang. Kemudian juga tulang dari ini ya, dari leher ya, bisa menjalar ke leher, kemudian dari dada sampai ke bahu. Biasanya karena jantung kita di sebelah kiri, rata-rata mengeluhkan nyeri dada dari dada sebelah kiri, dia akan menjalar ke lengan sampai ke bahu. Kemudian saking nyerinya juga bisa sampai ke rahang. Jadi setelah dari leher dia akan menjalar ke rahang. Kemudian juga ada yang orang sering salah paham. Ini yang dirasakan ada nyeri dada di bawah ulu hati. Jadi seperti sakit mah. Jadi ini yang membuat orang kadang, wah ini kayaknya cuma sakit mah aja. Ternyata setelah diperiksa dengan rekam jantung, ternyata memang ada suatu gangguan dari penyakit jantung koroner. Kemudian di daerah punggung ya, di daerah punggung di antara kedua belikat ini juga salah satu tanda untuk kondisi jantung koroner. Nah, bagaimana kita mengendalikan atau mencegah supaya kita tidak terkena penyakit ini atau kita bisa mendeteksi secara dini, yaitu yang sudah disarankan oleh Germas ya, pemerintah kita sendiri sudah uh, memberikan suatu petunjuk dari Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat ini, yaitu patuh kita di mana P sebagai periksa dari kesehatan secara rutin, kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, dan juga upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan juga hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Karsinogenik ini zat yang memacu timbulnya kanker dari dalam tubuh. Atau ada juga yang menyebutnya dengan cerdik ya, cek kesehatan, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang sehat, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Nah, kemudian kita beranjak ke jenis penyakit yang kedua, yaitu akibat dari hipertensi. Jadi mungkin hipertensi ini sekarang bukan suatu hal yang sulit untuk dideteksi ya. Jadi sudah ada
alat untuk mengukur tekanan darah secara digital yang sudah banyak ada di apotek. Itu kita bisa menggunakan ini karena sudah tidak perlu lagi menggunakan alat pengukur tensi dengan menggunakan air raksa. Nah, ini ada dua kelompok. Jadi hipertensi primer atau esensial dan juga hipertensi sekunder atau yang kedua. Jadi kalau hipertensi esensial ini penyebabnya tidak diketahui. Jadi tidak ada penyakit faktor lainnya yang menyebabkan dia terkena hipertensi dan ini hampir dialami oleh seluruh penduduk. Jadi sekitar 90%. Kemudian hipertensi sekunder ini sekitar 10% biasanya akibat kelainan dari pembuluh darah ginjal, kemudian ada gangguan kelenjar tiroid atau kita namakan hipertiroid. Kemudian penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteron dan kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan dia terjadinya hipertensi. Nah, klasifikasinya ini kita bisa lihat ada 4 klasifikasi. Yang normal kita katakan normal itu jika kurang dari 120 dan per 80 ya. Jadi tekanan darah yang atas itu angka atas itu sistolik sedangkan yang bawah itu diastolik. Kemudian sudah harus waspada jika didapatkan prehipertensi. Jadi tensinya sudah di atas 120 per 80 ya. Jadi mungkin sekitar 135, 139 sampai angka bawahnya 89. Yang termasuk dari hipertensi tingkat 1 itu jika tensinya 140 sampai 159 pada sistoliknya, kemudian yang diastoliknya 90 sampai 99. Dikatakan hipertensi tingkat 2 kalau tensinya lebih dari 160 atau lebih dari 100. Jadi harus waspada terutama pada ketika dilakukan tensi secara nggak sengaja ternyata ketemu loh kok tensinya ini 150 berarti itu sudah termasuk hipertensi stage 1. Jadi tidak jangan dikatakan ini suatu kondisi yang normal. Nah, kenapa hipertensi ini bisa menyebabkan sakit jantung? Jadi, karena adanya tekanan yang tinggi, maka jantung ini akan kerjanya lebih berat. Ketika kerjanya lebih berat, otot jantung ini akan beradaptasi. Bisa kita lihat di sini. Jadi, dia akan semakin lama semakin tebal. Nah, ketika semakin lama semakin tebal, otomatis volume atau isi dari ruangan jantung ini akan semakin menyempit sehingga darah yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Jadi bisa kita katakan tidak cukup pompanya untuk memberikan nutrisi maupun oksigen bagi tubuh. Nah, keluhannya apa sih? Keluhannya bisa penglihatan kabur, kemudian telinga berdenging, bisa juga sampai mimisan, kemudian jantung juga kadang berdebar-debar, ada sakit kepala, kemudian ada rasa berat di tengkuk. Tetapi banyak yang tidak menimbulkan keluhan. Jadi ini yang harus lebih waspada. Biasanya kalau orang sakit, ketika dia sakit ada keluhan, pasti dia akan segera waspada. Oh, ini saya sakit apa nih? Kenapa saya ada keluhan mimisan ini? Kenapa saya ada sakit kepala? Jangan-jangan tensi saya tinggi. Itu gampang. Tetapi ketika dia merasa sehat, tidak ada keluhan sama sekali, ternyata dia ada darah tinggi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Untuk itu kita perlu untuk cek secara rutin tekanan darah kita, terutama ketika kita sudah masuk ke usia di atas 35 tahun. Nah, gangguan irama jantung. Jadi ini penyakit yang ketiga ya. Apakah yang dimaksud dengan gangguan irama jantung? Jadi irama jantung kita itu tidak normal. Dikatakan tidak normal. Mungkin kalau kita mendengarkan jantung kita, degupan jantung kita itu seperti apa? Ada 2 detak jantung dan ketika dia sudah ada irama jantungnya tidak teratur, maka detak jantungnya itu tidak akan teratur. Jadi kadang dia berdenyut terlalu cepat, atau dia terlalu lambat, atau dia tidak tidak reguler atau uh, tidak seirama ya untuk detak jantungnya. Nah, ini harus waspada. Tandanya apa? Kalau kita mengalami gangguan irama jantung, dada berdebar-debar. Ini bisa dirasakan oleh semua orang ketika dia
ada irama jantung, ada gangguan irama jantung, biasanya dada berdebar-debar. Kemudian denyut jantung akan terasa cepat. Nah, denyut jantung ini akan terasa cepat dan juga bisa terasa lama. Kemudian kalau irama jantungnya ini terlalu cepat, itu jantung itu akan memompanya terus gerakannya sangat cepat sekali. Nah, ini akan menyebabkan nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada dada. Kemudian bisa sampai ke kondisi sesak nafas. Karena kan tadi ketika namanya jantung memompa itu kan ada waktu. Begitu dia memompa, darah akan keluar. Tapi ketika dia memompanya cepat, otomatis darah yang keluar itu juga tidak bisa selesai sampai tidak bisa keluar atau tidak bisa terpompa secara maksimal, sehingga itu bisa menyebabkan kondisi seperti pusing, kemudian dia bisa sampai pingsan. Nah, kalau sudah ada tanda dan gejala gangguan seperti ini, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Nanti diagnosis pastinya akan bisa terlihat dari rekam jantungnya atau rekam EKG. Kemudian kondisi jantung yang keempat yaitu gagal jantung. Nah, ini kenapa kita katakan gagal jantung? Gagal jantung ini berarti ada kegagalan dari pompa jantungnya. Jadi pompa jantungnya itu sudah tidak bisa memompa secara maksimal dan optimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena sebelumnya memang sudah ada kondisi-kondisi kerusakan dari jantungnya. Bisa dari karena hipertensi, kemudian bisa dari adanya eh, jantung bawaan, kemudian bisa karena jantung koroner. Nah, kemudian karena tidak teratasi dengan baik atau tidak terobati dengan baik, maka akan terjadi kompensasi dari jantung ini. Kerjanya ketika jantung ini kerjanya semakin berat, maka dari yang tadi otot jantungnya itu menebal, lama-kelamaan otot jantungnya itu bisa melebar. Itu yang sering sekali kita katakan bahwa gagal jantung ini terjadi pembengkakan jantung. Jadi sudah ada pembesaran dari ruang-ruang jantung. Dan di Indonesia ini jumlah penderita gagal jantung itu cukup signifikan. Jadi 0,3%. Walaupun ini kesannya hanya 0, ya, tetapi ini untuk suatu kondisi penyakit ini termasuk kondisi yang berat. Nah, jumlah ini juga akan semakin meningkat dan di mana banyak sekali yang tidak terdaftar. Jadi kadang-kadang banyak sekali pasien-pasien ini tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami kondisi gagal jantung. Nah, ini memang deteksi dini untuk kondisi-kondisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keluh-keluhan tadi, itu memang harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk mengetahui apakah benar ini suatu kondisi akibat gagal jantung ini. Tandanya bagaimana? Jadi tandanya dia akan cepat lelah. Kemudian sesak nafas saat beraktivitas. Ini juga ada klasifikasinya ya. Jadi sesak nafas ini jika dia kondisinya pada saat hanya sesak nafas pada saat aktivitas berat, itu kita bisa katakan bahwa gagal jantungnya mungkin ringan. Tetapi ketika dia istirahat saja merasa sesak. Jadi istirahat, posisi duduk, nafasnya sudah terengah-engah, orang Jawa bilang ngos-ngosan, menggos-menggos ya. Jadi itu yang suatu tanda mungkin kondisi gagal jantungnya sudah kondisi gagal jantung yang berat. Kemudian sesak nafas ini akan berkurang ketika dia duduk ya. Jadi duduk atau berbaring dengan beberapa bantal. Biasanya lebih dari 2 bantal. Jadi pada pasien-pasien yang biasa dengan gagal jantung ini dia untuk mengurangi keluhan sesak nafasnya itu adalah dengan berbaring. Kemudian ada keluhan berdebar-debar, kadang disertai juga nyeri dada. Nah, kemudian ada perut ini terasa mual, kemudian begah, kemudian terasa cepat kenyang dan tidak nafsu makan. Jadi hati-hati jika sudah mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Kemudian juga ada bengkak pada perut dan kaki. Nah, ini hati-hati
Kalau sudah ada bengkak pada perut dan kaki walaupun tidak ada sesak, mungkin saja ini suatu kondisi awal dari gagal jantung. Jadi harus segera dikonsultasikan ke dokter. Kemudian buang air kecil juga berkurang. Nah, ini dengan karena cairan dari dalam tubuh itu tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar dengan baik, maka itu yang menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, itu yang menyebabkan kondisi sesaknya. Kemudian penyakit yang kelima, penyakit jantung bawaan. Nah, ini kenapa penyakit jantung bawaan ini penting? Jadi ternyata dari 135 juta kelahiran dunia, itu 1,2 jutanya sudah lahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi prosentasenya cukup tinggi ya. Kemudian di Indonesia itu 43.000 dari 4,8 juta kelahiran. Jadi ini angka yang istilahnya tidak bisa kita anggap remeh ya. Dan hampir 300.000 kasus ini termasuk penyakit jantung bawaan yang berat. Apakah yang dimaksud dengan penyakit jantung bawaan? Jadi penyakit jantung bawaan ini terjadi karena adanya gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak bayi di dalam kandungan. Kemudian karena adanya gangguan dari proses pembentukan ini, maka pembentukan jantung ini tidak normal. Jadi tidak seperti anatomi jantung yang saya sebutkan sebelumnya ya. Tidak seperti anatomi jantung orang normal, di mana akan terjadi gangguan aliran darah sehingga darah yang dipompa tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini bisa disebabkan gangguannya bisa gangguan proses pembentukan pada katupnya atau pintunya ya, kemudian ruang jantungnya, kemudian juga dinding penyekat. Tadi dinding penyekat antara serambi sebelah kiri dengan serambi sebelah kanan maupun bilik yang sebelah kiri maupun dengan bilik yang sebelah kanan. Kemudian tentunya kalau ada gangguan aliran darah ini akan menimbulkan keluhan dan gejala pada penderitanya. Nah, tanda dan gejala apa yang harus kita ketahui pada penyakit jantung bawaan? Jadi karena kita bicara ini penyakit jantung bawaan ya, otomatis kita bicara bisa mendeteksi awal dari penyakit jantung bawaan ini harus pada pasien-pasien anak. Jadi dari bayi kita sudah bisa tahu. Misalnya kulitnya dia berwarna biru, bisa kita lihat contohnya di sini ya. Jadi yang berwarna biru itu mungkin tidak seluruh tubuh ya, tetapi hanya bagian sentralnya saja. Jadi mungkin dari ujung-ujung kukunya, kemudian ujung-ujung jari kaki, kemudian mulutnya ya. Jadi ini kulitnya terjadi perubahan warna, tidak merah seperti ketika vaskularisasi dari darah itu baik. Jadi kulitnya ini berwarna biru. Kemudian dia juga bisa disertai bengkak. Jadi bengkak di seluruh anggota gerak tubuh. Dan anak ini sesak nafas atau sulit bernafas. Kita tahunya dari mana? Kalau bayi ini sesak nafas, bisa kita lihat dari cara dia ketika dia minum susu atau menyusui dari ibu. Biasanya dia akan tersendat-sendat. Jadi tidak bisa minum terus seperti itu, tidak bisa. Jadi dia akan tarik nafas dulu, kemudian dia minum lagi. Itu suatu tanda bahwa kemungkinan pada anak ini terdapat kondisi sesak nafas. Kemudian mudah lelah. Nah, ini mungkin bisa dilihat ketika dia sudah beranjak dewasa, sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa berlari. Mungkin dengan anak-anak semurannya kok anak ini jadi kurang aktivitas ya, jadi gerakannya terbatas. Anak teman-teman yang lainnya mungkin bermainan, berlari-lari sampai lebih dari 1 jam masih kuat, tetapi kenapa kok anak ini tidak? Jadi dia lebih cenderung mudah lelah sehingga dia lebih memilih tidak bermain ya dengan teman-teman sebayanya. Kemudian bisa juga denyut jantungnya tidak teratur dan ada gangguan makan minum dan tumbuh kembang. Nah, ini harus mulai kita sadari dari bayi. Dari bayi ketika lahir itu maka dia akan ada target berat badan yang baik. Nah, itu nanti
Jika ternyata sesuai seumurannya atau sesuai umurnya dia tidak terjadi berat badan yang baik atau berat badannya kurang justru, nah maka ini harus menjadi tanda tanya apa yang menyebabkan gangguan dari tumbuh kembangnya. Apakah itu penyakit jantung bawaan atau bukan? Nah, penyakit selanjutnya itu penyakit jantung akibat infeksi jantung. Infeksi pada jantung itu dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Nah, yang paling banyak di Indonesia ini adalah kondisi infeksi akibat bakteri. Bakteri penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Nah, ini sering kita bilang bahwa suatu kondisi dari penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik itu adalah suatu penyakit jantung akibat demam rematik yang berulang dan kronik. Nah, demam rematik ini apa? Demam rematik ini adalah peradangan akut yang seringkali diawali peradangan pada faring. Jadi ini jangan disamakan dengan rematiknya pada orang tua. Ini kondisi biasanya kondisi demam rematik ini akibat peradangan karena peradangan dari faring ya, dari tenggorokan. Misalnya pada anak kecil sering batuk pilek, kemudian dia sering mengeluhkan ada nyeri ketika menelan. Nah, itu harus hati-hati karena tidak semua ketika penyebabnya itu karena Streptococcus beta hemolyticus, ketika dia tidak diobati dengan sempurna, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi pada jantungnya. Gejalanya apa? Tentunya kalau kita bilang infeksi pasti ada demam. Kemudian dia lemas dan mudah lelah. Dan ada sendi yang bengkak. Sendinya bengkak, kemudian merah, nyeri, terutama pada siku, lutut, serta pergelangan tangan dan kaki. Nah, nyeri sendinya ini juga menyebar ke sendi-sendi yang lain. Jadi, ketika kita harus waspada nih, ketika ada anak, mah kok Pak, Ibu, ini kok sendi saya, maksudnya dia nunjukkan sikunya kok bengkak ya, terus habis dari yang sebelah kanan, kok sekarang kok ke kiri sakitnya. Nah, ini harus waspada, bukan berarti si anak ini mengada-ngada, mungkin itu suatu kondisi dari infeksi jantung ini. Kemudian ada ruam kemerahan di kulit, kadang ada keluhan juga nyeri dada, jantung berdebar, dan juga sesak nafas. Nah, untuk penyakit jantung yang terakhir, penyakit jantung dalam kehamilan, ini harus waspada ya. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil ini harus waspada ketika kita hamil itu jangan menyepelekan kehamilan karena bisa jadi terjadi penyakit jantung akibat kehamilan. Nah, angka kematiannya itu cukup tinggi, jadi sekitar antara 1-2%. Ini angka kematian 1% ini bukan suatu hal yang kecil ya, walaupun hitungannya hanya 1%. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung ini termasuk dalam kategori yang berisiko tinggi. Jadi ini bisa saja mengakibatkan kematian baik dari ibu maupun dari anaknya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Jadi karena ada kelainan ini, jadi selama kehamilan secara normal itu ya akan terjadi peningkatan volume darah ibu sebesar 30-50%. Dimulainya sejak trimester pertama dan menyebabkan jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah lebih banyak. Nah, kelainan primer akibat kelainan kongenital, kemudian kongenital ini kelainan jantung bawaan ya, kemudian kelainan katup, kemudian iskemik atau karena penyumbatan, dan juga ada kondisi kardiomiopati. Jadi terjadi pembesaran pada otot jantungnya atau ruang jantungnya. Sedangkan ke penyebab sekundernya bisa karena penyakit lain seperti ada hipertensi, kemudian ada anemia berat. Jadi pada ibu-ibu hamil ini harus hati-hati ketika ditensi, ketika sedang di bidan memeriksakan ternyata tensinya tinggi. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai jatuh ke kondisi penyakit jantung dalam kehamilan. Bagaimana kita bisa memeriksa? Jadi harus pemeriksaan antenatalnya itu harus secara teratur ya. Jadi eh, ketika kita sudah tahu bahwa oh saya hamil, berarti saya harus sudah mulai memeriksakan kehamilannya dengan baik ya. Kemudian bisa dengan ECG. Jadi ketika sudah mulai ada keluhan sesak nafas, kemudian sudah ada keluhan apa namanya
dadanya kok berdebar-debar ya, itu bisa segera diperiksakan untuk kita rekam ECG. Dari rekam ECG ini pemeriksaan yang aman ya, relatif aman untuk ibu dan juga bayi. Kemudian bisa juga kita USG jantung atau ekokardiografi pada ibu dan juga pada kandungannya. Jadi sekarang dengan berkembangnya zaman, jadi deteksi dini untuk penyakit jantung bawaan ini sudah bisa dideteksi ketika si anak itu masih dalam kandungan. Jadi yang di USG di sini adalah jantung si anak dalam kondisi masih dalam kandungan. Kemudian pemeriksaan darah juga bisa dilakukan secara berkala. Nah, tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk memantau kondisi kesehatan jantung ibu dan keadaan bayinya. Oke, jadi bagaimana kita bisa mencegah dari penyakit jantung ini? Ada 7 hal sederhana ya yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah untuk gerakan menuju masyarakat sehat ini. Jadi yang pertama kita harus tetap aktif dalam beraktivitas fisik seperti olahraga. Jadi olahraga ini penting ya, terutama ketika kita melakukan olahraga ini untuk menjaga kesehatan jantung kita. Yang kita katakan baik seperti yang sudah disampaikan oleh materi oleh Dr. Khalid ya. Jadi kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas sedang, yaitu bisa dilakukan 150 menit dalam 1 minggu. Itu bisa terbagi. Kemudian yang kedua, jangan merokok. Ya, ini kadang menjadi suatu hal yang masih sangat sulit ditinggalkan oleh penduduk Indonesia ya. Jadi istilahnya banyak yang mengatakan bahwa orang kita juga merokok memberikan apa namanya devisa untuk pemerintah ya, untuk memberikan uh, pemasukan lewat anggaran ya, bea cukainya oleh pemerintah. Tetapi uh, pemasukan bea cukainya otomatis tidak hanya dari merokok saja ya. Jadi sebaiknya merokok ini kita hentikan karena kenapa? Tidak ada yang mengatakan bahwa dengan merokok itu menjadi kondisinya menjadi semakin sehat. Itu hampir dari semua kondisi termasuk kesehatan jantung ini tidak ada yang mengatakan jika kita merokok kemudian kondisi jantung kita sehat. Kemudian harus diatur berat badannya dengan menjaga pola makan yang sehat, kemudian seimbang. Nah, makan ini juga sudah mulai harus kita atur. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Berlebihan dari semua hal, misalnya kadar gulanya, kemudian kadar garamnya, kemudian kadar lemaknya, itu harus kita atur untuk asupan makan kita sehari-hari. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur. Ini bagus untuk menjaga antioksidan ya. Jadi sebagai antioksidan terhadap tubuh kita supaya tidak akan terjadi penumpukan dari plak-plak yang ada di jantung koroner kita. Kemudian kurangi garam ya, kemudian konsumsi ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena memang ikan ini mengandung omega 3 di mana dia baik ya, termasuk kolesterol yang baik sehingga itu akan dapat mengurangi faktor risiko terjadinya jantung koroner. Nah, selain karena ikan ini mengandung kolesterol yang baik, yang jahat itu adalah lemak jenuh. Nah, kolesterol lemak jenuh ini harus kita kurangi. Jadi sekian pemaparan dari saya mengenai penyakit jantung ini. Jadi jenis-jenis penyakit jantung ini hanya pemaparan secara general ya atau secara superficial. Nanti akan kita bahas lagi di topik yang lebih mendalam di mana kita akan membahas per penyakit ini untuk lebih memberikan informasi bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita bisa mengobati dan bagaimana ini bisa membuat kita waspada dan membuat kita aware akan kondisi kesehatan kita. Baik, untuk Sobat Sehat, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat sehat.
karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID, jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.